overplayed. Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua wanita gemoy bersaudara bernama Drew dan juga May yang berencana healing ke sebuah pantai indah di tempat terpencil. Sambil mengobrol ngalor ngidul gak penting, mereka melakukan perjalanan jauh meski menyusuri tebing pantai dengan menggunakan sebuah mobil rentalan. Tak lupa mereka membawa seperangkat alat selam untuk menyusuri indahnya kedalaman laut. Tell me about those oily old rig men. Shop guy. What? She's doing good. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di tempat yang sudah direncanakan. Dengan celana setengah jadi, dua bersaudara ini sudah tidak sabar untuk menjajal kedalaman laut di pantai ini. Setibanya di pantai, May langsung melakukan persiapan, dan masing-masing dari mereka hanya memiliki dua tabung saja untuk menyelam. Beda halnya dengan May. Drew terlihat santuy sambil mengagumi peralatan canggih yang May bawa. Nervous is good. Di tengah asiknya menyelam, Drew pun mengajak May untuk turun lebih dalam dan melihat keindahan tebing-tebing batu di wilayah ini. Right back. Okay. Setelah menemukan dinding batu besar, jelas mereka begitu merasa takjub. Namun May mengajak Drew untuk mengeksplor celah-celah bebatuan, di mana ia ingin menunjukkan sebuah celah yang memiliki udara. We're at 20 feet. Setibanya di gua laut, May kembali mengajak saudarinya untuk melepaskan sedikit oksigen untuk menetralkan udara beracun. Sesaat kemudian, mereka kembali mengingat tentang masa kecilnya, di mana mereka sering berenang di empang milik Haji Erik. Dan kini, mereka seakan tak percaya bisa berenang di lautan bebas dengan peralatan yang canggih. Hingga setelah cukup berbincang-bincang, May pun mengajak untuk kembali. May, wait. May? Sontak Drew pun heran saat melihat May termenung sendiri. Lalu tiba-tiba berkata jika ia mendengar suara gemuruh dan... Ya, begitu syoknya Drew saat melihat May terseret bebatuan ke dasar laut. Di tengah kepanikan, Drew yang khawatir langsung mencari keberadaan saudarinya ini. I'm gonna come down. Dirasa saudarinya tenggelam begitu dalam, Drew yang takut terjadi sesuatu, langsung mengaitkan tali pada sebongkah batu. Shine your light. Saat mendengar suara May, ia pun kaget saat mendengar May terjebak di kedalaman 50 meter. Dropped it. I can't find it. I can hardly hear you.
Ya, akhirnya Drew berhasil menemukan May yang terjepit di reruntuhan batu. Di tengah situasi panik, Drew berusaha mengangkat batu yang menimpa saudarinya ini. Tapi meski di dalam air, mereka kesulitan untuk menggeser batu yang terlihat sangat besar. Di tengah kebingungan dan panik yang melanda, May menyarankan Drew untuk kembali ke permukaan dan mencari bantuan, sekalian membawa oksigen cadangan beserta dongkrak untuk menggeser batu. May pun berkata jika dirinya hanya mempunyai waktu sekitar 25 menit saja sampai oksigennya habis. Meskipun akan sulit, tapi May percaya saudarinya ini bisa melakukannya. Tapi sayang, ternyata tabung dan perlengkapannya malah tertimbun reruntuhan batu. Dirasa sulit, May pun teringat dengan perlengkapan cadangan yang disimpan di dalam mobil rentalan. Dan ya, sungguh sial sekali. Usaha Drew terus dipersulit dengan pintu bagasi yang tiba-tiba macet, yang padahal tadi baik-baik saja. Dirasa kehabisan waktu, Drew pun memutuskan untuk mengantarkan 2 tabung terlebih dahulu untuk memperpanjang. Saat Drew mempersiapkan penyelaman, May semakin panik saat oksigennya hampir mendekati nol. Sementara itu, harapan Drew kembali saat melihat sebuah kapal nelayan yang melintas. Namun sayang, kapal tersebut tidak menyadari keberadaannya. Dirasa tak memiliki cukup waktu, Drew bergegas untuk kembali menyelam. Sungguh cologok sekali. Udah teriak pakai masker, kini tabungnya malah jatuh. Sementara itu, May yang hampir kehabisan oksigen beralih menggunakan regulator. Iya, meski terlambat dan bikin deg-degan, namun untungnya Drew masih sempat. Lantas Drew dengan santuйnya berkata jika tabung oksigen yang ia bawa malah terjatuh. Dirasa tak jauh dari tempat ini, Drew berniat mencarinya tanpa oksigen dengan menyerahkan tabungnya pada May. Namun saat Drew pergi, sontak May pun kaget saat melihat kebocoran pada alat selam milik Drew. Sementara itu, Drew dengan cadangan oksigen di paru-paru, Drew berusaha secepat mungkin menemukan tabung yang ia jatuhkan.
Setelah sedikit merasa lega, Drew langsung menggantikan tabung milik May. Let's hook you up to the... You do it. Setelah kembali memakai maskernya, May pun bertanya kenapa Drew tidak membawa dongkrak atau memanggil bantuan. Drew pun mengatakan jika dirinya mengalami kesulitan karena tas perbekalan berisi HP dan kunci mobil malah tertimpa reruntuhan tebing. Alhasil Drew yang hanya bisa membawa 2 tabung yang berada di mobil. Namun dia kesulitan dan tidak bisa membuka bagasi. Mendengar kesulitan yang Drew alami, May pun meminta Drew untuk fokus mengambil dongkrak di dalam bagasi, bagaimanapun caranya. Namun Drew harus segera mengganti oksigen karena alat selamnya mengalami kebocoran. Yeah? To make a decompression stop this time, okay? May, how long? At least 5? No, the boat's more important. Akibat tidak melakukan dekompresi, Drew pun mengalami muntah darah dan juga lendir. Setelah merasakan migrain, Drew yang tidak ingin membuang waktu, langsung mengecek selang bocor di alat selamnya. Sementara itu, May sedang berusaha meminimalisir napas dengan berusaha tenang dan seminim mungkin menarik napas. Namun seberapa keras May untuk tenang, rasa paniknya malah membuat menghamburkan oksigen. Dan ya, sialnya usaha yang dia lakukan malah membuat lubang kunci menjadi macet. Saking kesalnya, Drew pun memukul mobilnya, sampai-sampai membuat mobilnya penyok. Di tengah rasa frustasi, Drew berencana melakukan cara yang lebih ekstrim dengan menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang. Dan ya, betapa syoknya Drew saat dia tidak menemukan dongkrak dan hanya menemukan semprotan penambal ban tubeless. Singkat waktu, setelah cukup lama membuang waktu dalam kesedihan, Drew yang bangkit tiba-tiba melihat sebuah pelang batu rawan longsor yang tergeletak. Pantas saja, ternyata tempat ini merupakan wilayah rawan terjadi longsor. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dirasa tiang ini akan berguna, ia langsung membawanya untuk menolong May. Sesaat kemudian Drew yang akan kembali menyelam, berusaha menambal kebocoran di selang oksigennya, menggunakan semprotan tambal ban dan selotip. Drew pun mengungkapkan jika di dalam mobil, ia tidak menemukan dongkrak. Akan tetapi, Drew heran dengan May yang tiba-tiba ngelantur, seperti orang mabuk. Ternyata, May mengalami gejala narkose nitrogen. Akibat May terlalu lama mengalami tekanan tinggi di dasar laut, sehingga oksigen yang May hirup berefek seperti bius. Hingga setelah menyadarkan May, Drew berniat mengangkat batu dengan tiang yang ia bawa.
Melihat oksigen yang mulai menipis, Drew berniat mengganti tabung dengan tabung oksigen yang terakhir. Sial sekali, rupanya klep tabung ini rusak akibat terjatuh tadi. Mau tak mau, Drew pun kembali menggunakan tabung sebelumnya dengan oksigen yang sudah menipis. Karena tak memiliki cukup waktu, mereka pun kembali berusaha mengangkat batu. Bagaikan paket komplit. Lagi-lagi mereka pun mengalami kesulitan saat tiang yang mereka gunakan malah patah. Sontak Drew yang panik pun meminta May untuk memikirkan cara lain. Namun sayangnya, May yang mengalami halusinasi sudah tidak bisa berpikir jernih. Hingga di tengah kebingungan, Drew pun berniat mengembungkan jaket selam miliknya untuk sedikit mengangkat batu. Okay. Where's the inflator? It works. No. Dan ya, lagi-lagi mereka mengalami apes karena tambalannya malah bocor. Tak cuma itu, keadaan pun semakin sulit dengan Drew yang akan kehabisan oksigen. Di tengah keputusasaan, May yang sudah pasrah meminta Drew untuk segera menyelamatkan diri ke permukaan dan pergi meninggalkannya. Akan tetapi, Drew yang belum menyerah berniat untuk mencari cara lain setibanya di permukaan. Mendengar hal itu, May pun mengingatkannya untuk tidak kembali menyelam karena bisa mengakibatkan dekompresi yang sangat parah. Namun Drew yang ingin menyelamatkan May tidak peduli dengan semua itu. Dan ya, benar saja, karena terlalu sering naik turun ke permukaan dengan cepat, Drew pun kembali mengalami dekompresi yang sangat parah. Lalu, apakah Drew akan baik-baik saja? Sementara itu, May yang pasrah menjemput ajal, tiba-tiba mengalami halusinasi. Tanpa diduga, demi menyelamatkan kakak tercinta, Drew pun berenang sambil membawa semprotan penambal ban. Rupanya Drew berniat mengisi jaket selamnya dengan penambal ban. It's working. Feel it. Akhirnya berkat ide itu, May pun berhasil terbebas dari himpitan batu. Namun Drew yang mengalami dekompresi sudah tidak mampu lagi untuk berenang. Dirasa masih ada waktu, May pun berniat membawa Drew ke suatu tempat untuk memulihkan tekanan di tubuh adiknya. You have to stay in here for as long as possible. Sampainya di gua laut, May mengatakan jika ia tidak bisa membawa Drew ke permukaan secara langsung, karena hal itu bisa menyebabkan kematian pada Drew yang sudah mengalami dekompresi parah. Dengan begitu, Drew harus menunggu di tempat ini untuk sementara waktu. Dan karena oksigen di gua ini hanya tersisa sedikit, May pun berniat untuk mengambil tabung yang rusak meski tanpa oksigen. Meskipun itu ide yang gila, karena jaraknya cukup jauh. Namun May yang sudah tidak memiliki cara lain, berniat untuk mencobanya dan berharap teknik tahan napas yang ayahnya ajarkan bisa berguna selama mungkin.
Saat Drew mulai kehabisan oksigen, May terlihat baru saja mendapatkan tabung oksigen. Akibat oksigen yang menipis, Drew pun akhirnya pingsan dan tenggelam. Saat May kembali ke gua laut, dia yang melihat Drew pingsan berusaha menjebol tabung untuk mengeluarkan oksigen. Ya, meski sempat support jantung, untungnya Drew masih bisa ditolong. Di tengah rasa lega, dan setelah dekompresi yang cukup, mereka berencana segera pergi ke permukaan. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Bye-bye!